Kaisang Pangarep minta Ade Armando angkat kaki dari PSI, tidak taat dan paham konstitusi. Gerakan aliansi mahasiswa di Jogja melawan politik dinasti. Di video pendeknya tampil Ketua BEM UI dan Ketua BEM UGM. Mereka gunakan baju kaos bertuliskan Republik Rasa Kerajaan. Ini ironis sekali karena mereka justru sedang berada di sebuah wilayah yang jelas-jelas menjalankan politik dinasti dan mereka diam saja. Anak-anak BEM ini harus tahu dong, kalau mau melawan politik dinasti, ya politik dinasti sesungguhnya adalah daerah istimewa Yogyakarta. SI sampai hari Rabu untuk melakukan pensikapan yang jelas kepada penghinaan yang dilakukan Ade Armando. Kalau sampai hari Rabu tidak ada sikap yang jelas kepada PSI terhadap Ade Armando, kita akan habisi PSI. Semua baliho-baliho PSI kita runtuhkan. Kita sah untuk melawan PSI karena PSI tidak mau berpihak kepada Yogyakarta. Setuju? Kita hancurkan baliho-baliho PSI. Ya, ini ancaman politik karena sikap PSI yang tidak jelas kepada Ade Armando. Kalau sampai hari Rabu kita sapu bersih atribut PSI dari Jogja. Ya. Blunder yang kemudian menjadi sangat parah. Dia seakan menghasut mahasiswa untuk melawan sistem politik dinasti di Jogja. Videonya kemudian di take down. Yang bersangkutan minta maaf. Entah karena dari hati yang paling dalam atau karena ada arahan dari partai yang juga ikut panik. Keistimewaan Jogja ada sejarahnya dan saya tidak punya waktu untuk menjelaskan itu semua. Yang jelas, intinya Ade Armando mau membela Jokowi tapi kebablasan dan offside sampai hampir masuk jurang. Bahkan Sri Sultan Hamengkubuwono X mengatakan kalau ada yang keberatan dengan keistimewaan Jogja, kalau dianggap dinasti, maka harus diubah dulu undang-undangnya. Dari partai PSI taat sama konstitusi, apalagi yang menyangkut dengan daerah istimewaan dari daerah istimewa Yogyakarta. Jadi buat kader PSI yang tidak bisa mengikuti undang-undang maupun undang-undang dasar, mau itu juga buat Bang Ade maupun yang kader lain yang nggak bisa taat, bisa keluar aja dari PSI. Dan saya sekarang juga bagian dari Jogja. Saya kemarin juga menikah di Jogja. Istri saya juga. Mengenai pernyataan dari Mas Kaisang, saya tentu saja sangat hormati apa yang disampaikan oleh beliau. Sebagai seorang ketua umum dari PSI, memang beliau itu punya kewajiban dan punya kewenangan ya untuk menertibkan apapun yang dilakukan oleh para anggotanya. Dan saya sendiri adalah seorang anggota, bukan pengurus ya, seorang anggota, dan saya harus memang tunduk patuh pada kebijakan-kebijakan atau keputusan-keputusan yang diambil oleh PSI, terutama tentu saja oleh seorang ketua umum. Saya sudah minta maaf, tapi kalau itu belum cukup, ya saya rela melakukan, saya bersedia melakukan apapun, termasuk kalau misalnya saya dikatakan harus keluar dari PSI atau diminta nonaktif dari PSI atau apapun yang diputuskan oleh partai. Dan sebagai anggota partai, saya akan menjalankan semua keputusan tersebut dengan patuh. PSI tidak boleh diam saja karena Ade Armando adalah kader PSI. Mereka mengancam jika aspirasi mereka tidak didengar, mereka siap melakukan propaganda bahwa PSI harus hilang dari Jogja. Mereka juga siap mempropagandakan PSI sebagai partai terlarang dan tidak ada tempat bagi PSI di Jogja. Bagi mereka, Ade Armando sebagai kader PSI sudah menginjak harga diri Jogja. Dia seperti menggali kuburnya sendiri dengan ucapannya di tahun politik ini. Menyusul pernyataan Ade Armando terkait politik dinasti yang dipraktikkan di Yogyakarta, Ketua Umum Separtai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep, meminta Ade Armando angkat kaki dari PSI. Kaisang pun mengungkap sejumlah alasan mengapa dia meminta Ade Armando keluar dari partainya. Kaisang menilai dosen komunikasi Universitas Indonesia itu tidak memahami dan tidak taat konstitusi. Ade Armando sebelumnya menyebut politik dinasti dipraktikkan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Padahal hal tersebut merupakan salah satu keistimewaan Yogyakarta dan telah disahkan melalui undang-undang. Kami dari Partai PSI taat sama konstitusi, apalagi yang menyangkut dengan daerah keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kata Kaisang di Jalan Tunjungan Surabaya Rabu malam. Kaisang pun meminta kepada kader agar keluar dari PSI jika mereka tak mengikuti konstitusi. Jadi buat apa kader PSI yang tidak bisa mengikuti undang-undang maupun undang-undang dasar? Itu juga buat Bang Ade maupun kader yang lain yang nggak bisa taat bisa keluar saja dari PSI, ujar Kaisang seperti dilansir Kompas.com. Kaisang juga menekankan bahwa dirinya sekarang adalah bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta sebab sang istri Erina Gudono merupakan warga Yogyakarta. Sebelumnya, Gubernur sekaligus Raja Yogyakarta Sri Sultan HB10 meminta Ade Armando lebih dulu tantang Yogyakarta. Dengan demikian Ade Armando tidak asal bicara. Sri Sultan Hamengkubuwono X yang baru saja merayakan ulang tahun ke-80 menyebut setiap warga berhak berkomentar tapi harus tetap memahami sejarah, terutama sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta. Hanya pendapat saya, konstitusi peralihan itu kan ada. Pasal 18B yang menyangkut masalah pengertian Indonesia itu menghargai asal-usul tradisi Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga bunyi undang-undang keistimewaan itu juga mengamanatkan gubernur, sultan, dan wakil gubernur Paku Alam yang melaksanakan itu saja ya kan? Ungkapnya saat ditemui di awak media di Kompleks Kepatihan Senin pagi. Sekadar informasi, dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab 6 Pemerintahan Daerah Pasal 18B ayat 1 berbunyi, negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.